Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan talk show Future of HR yang akan dinarasumber oleh Bapak Iwan Suryono dari Konimex. Yes, beliau ini sudah bekerja lebih dari 25 tahun, khususnya pada bidang training development, kompetensi, industrial management, industrial relationship, safety, healthy, dan performance appraisal. Dan beliau ini juga pengelola Konimex kompetensi dan leadership. Oke, kemudian ada Ibu Reno Rafli dari Catalyst Global Consulting. Ya, beliau ini adalah CEO dan pendiri Catalyst Global Consulting. Dan Ibu Reno memiliki pengalaman global service dalam HR selama lebih dari 15 tahun tuh Bapak Ibu. Oke, kemudian yang terakhir ada Ibu Sawitri dari Jobstreet. Oh, tadi udah pada tahu lah ya sama Ibu Sawitri ya, udah kenal ya. Oke, kami persilakan Bapak Ibu untuk maju ke Naik ke atas panggung. Oke, yang akan dimoderator oleh Ibu Yunita. Yunita. Mari berikan tepuk tangannya buat Bapak Ibu. Satunya cowok-cowok di tengah. Aku di sebelah sini biar saya di sini. Ya, Oke, ketemu lagi ya. Kita hari ini udah mulai menjelang sore, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Tadi kan udah berat nih ya Bu, Bapak ya. Performance management, rekrutmen, kesehatan. Nah sekarang kita mau ngobrolin tentang, kan HR Tech ini udah lumayan, bukan lumayan ya, malah terus-terusan bergeming ya HR Tech. Kadang-kadang nih beberapa HR ini mulai ketakutan kayak, nanti kalau ada HR Tech saya kerjanya ngapain dong? Ya kan, apakah nanti saya akan digantikan dengan HR Tech? Apakah HR Tech ini harus saya adapt di perusahaan misalkan. Nah kebetulan kita kan mengundang para bapak ibu nih yang memang sudah katam lah di bidangnya masing-masing. Ada rekrutmen, manufacturing dan juga consulting yang which is semua ya kalau consulting kan nih gitu. Nah kita ngobrol-ngobrol aja ya Bapak Ibu yang gak apa-apa ya, santai ya. Nah Ibu Sawitri ini kan udah jadi di bidang di job, udah pengalaman 20 tahun ya di seluruh pemasaran Indonesia. Jadi udah dari zaman baby boomer sekali ya, berarti nggak baby boomer lah, Gen Y ya. Setelahnya Gen Y, Gen X sampai sekarang ya. Berarti kan udah berasa ya rekrutmen itu perubahannya seperti apa ya Bu Sawitri ya. Nah kalau menurut Bu Sawitri nih pengalamannya zaman dari cara rekrutmen yang paling menarik dan menantang itu sebenarnya ketika zaman kapan? Yang paling menarik atau menantang lah, menantang dulu nih. Yang paling menantang. Kayaknya kalau ngomongin menantang, semua zaman itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Oke. Jadi semuanya menantang. Oke. Bedanya zaman dulu, zaman gak ada internet. Ingat gak sih semua orang ngirim pakai amplop coklat gede-gede, numpuk tau gak di kantor. Dari tim HR, dulu tim HR juga mungkin talent acquisition sama HR sama apa gak dipisah-pisah jadi satu. Ya bener gak Pak? Nah bayangin buka itu amplop ada 100, 300 bacain satu-satu terus kita lupa yang mana. Iya benar. Dan susah banget karena gak ada filter secara digital. Jadi tantangannya di situ, managing data, managing time, pre-selections. Manual soalnya ya Bu ya? Manual banget. Okay. Tantangan yang sekarang beda lagi. Oke. Tantangan sekarang itu gampang banget orang sekarang ngelamar kerja. Ya kan? Ada banyak platform, saya nggak mau ngomongin platform yang lain, saya ngomongin platformnya saya aja sendiri di Jobstreet. Oke. Satu lamaran bisa 300 orang, 500, ada yang sampai 1000 tergantung perusahaannya. Nah tantangannya udah beda lagi tuh. Apa tuh Bu tantangannya? Tantangannya adalah, oke, tadi saya udah sempat sebutin. Satu, tantangannya gimana kita seleksi kandidat yang tepat. Oke. Dari 300 kita seleksi jadi 10. Gak mungkin dong kita bacain satu persatu. Iya, betul, Jadi betul banget. tadi itu HR Tech itu. HR Tech. Teknologi apa yang bisa ngebantu. Oke. Jadi itu harus pilih platform yang benar. Oke. Jadi kita bisa sih karena kan kita perlu saya berdasarkan riset dari Jobstreet sendiri, satu perusahaan tuh biasanya punya 4 atau 5 platform yang dia gunakan. Tapi ngebayang kalau kita platformnya
hanya menggunakan posting aja di Facebook. Berarti kan nanti mereka akan jawab di Facebook, mereka akan email satu persatu CV-nya dibuka. Itu bukan teknologi yang dipakai untuk rekrutmen. Iya, betul. Tapi itu adalah media. Jadi it's fine, just post your job ads di situ. Itu sebagai media untuk awareness. Tapi tariklah mereka ke platform rekrutmen yang memang memiliki teknologi dan artificial intelligence yang memang diciptakan untuk mempermudah proses rekrutmen. Iya, karena memang kalau tidak mengikuti perkembangan zaman susah ya, apalagi kan Gen Z sekarang ini apa-apa semua teknologi ya. Betul ya. Jadi benar-benar tantangannya beda banget dulu sama sekarang ya gitu. Betul. Oke, nih aku mau tanyanya sebenarnya ke semua nih kali ini nih. Karena nih beda-beda pasti sudut pandangnya. Jadi sebenarnya nih menurut mungkin dari Mbak Reno dulu. Bedanya apa sih HRD dulu sama sekarang? HRD dulu sekarang. Mungkin aku boleh sharing kira-kira kalau kita ngomong the future of HR, apa sih yang ke depannya gitu ya, supaya nanti kita bisa lihat teman-teman di sini apa sih yang perlu dipersiapkan. Karena kalau misalnya kita ngelihat talenta yang ke depan itu pasti beda dengan talenta yang ada saat ini gitu. Betul. Kan? Dengan just skill sets-nya, dengan knowledge and experience itu pasti beda gitu ya. Nah mungkin yang kita bisa sharing adalah kira-kira ada 3 trends nih yang mungkin teman-teman HR nih perlu persiapan gitu. Yang pertama adalah the rise of human AI collaboration. Jadi mungkin udah dicontohin banget nih, ada Jobstreet, ada Gaji ID yang emang beneran sekarang udah pakai AI. Tapi AI itu it's as good as kalau si orang itu tahu memakainya gitu kan. So if not then it's a tool gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa enable AI itu untuk mempercepat atau mengotomasi pekerjaan-pekerjaan kita sekarang. Gitu. Jadi teman-teman ke depannya mungkin udah beda banget nih pekerjaan yang mungkin dikerjain sekarang. Jadi jangan lupa sambil kita me-upskill, reskill tim kita juga harus meng-upskill, reskill kita sendiri juga gitu ya HR. Jadi first ada human AI collaboration. Yang kedua adalah the rise of hybrid workers gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong what's the lesson learned in the pandemic gitu kan, bahwa kita melihat banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote. Nah sekarang ini challenges-nya yang kita lihat gitu ya, terutama teman-teman startups gitu. Berapa banyak sih perusahaan atau mungkin dari sini juga ya, berapa banyak kita yang begitu sangat susahnya untuk minta karyawan masuk kantor, WFO. Ada berapa? Banyak ya. Show hands. Banyak ya. Ya, jadi banyak sekali gitu. Itu kayak gontok-gontokan gitu loh. Harus masuk atau gimana gitu. Dan itu cukup challenging gitu ya. Some perusahaan yang mungkin bisa, tapi some startups yang mungkin notabene millennials and Gen Zs ini memang punya masalah, that's really big gitu. Dan itu kan berarti kan kita mikir, okay, if they're not in the office, gimana kita memanage productivity, which is balik lagi managing performance, right? Karena sebenarnya kan it's not about face to face one thing, tapi how can we make sure performance ini tetap dimaximize dimanapun mereka berada. Yeah, so that's the rise of hybrid workers. The third is yang kita lihat adalah mungkin kita lihat sekarang the rise of local global talent. Jadi local global talent ini apa? Bukan global lokal lagi nih, balik lagi nih Mbak Anita, local global talent. Banyak sekali pekerja-pekerja kita yang sekarang sebenarnya sudah menjadi pekerja global. Nah, mungkin lagi dengan adanya apps seperti Jobstreet itu memudahkan pekerja itu nggak cuman memilih pekerjaan yang ada di lokal areanya mereka, tapi mereka bisa bekerja untuk perusahaan let's say di Jerman atau di Rusia atau di Egypt gitu ya. Jadi jangan salah, sekarang ini talenta kita juga berkompetisi dengan nggak cuman perusahaan-perusahaan yang ada di sini, tapi juga perusahaan global nih, Bapak Ibu, yang otomatis salarinya very competitive, obviously.
Gitu sih. Jadi yang kita lihat adalah ada 3. Yang pertama human AI collaboration, the rise of hybrid workers, dan the rise of local global talent. Nah, challenges-nya adalah bagaimana kita sebagai HR professionals bisa tetap kompetitif nih dalam meng-attract talent yang emang diperlukan oleh perusahaan kita, dan nggak cuma attract tapi juga engage dan retain. Jadi kalau misalnya attract is one thing, right? Tapi jangan sampai kayak bember bocor gitu. habis masuk nggak puas nanti keluar lagi. Yeah. So that's challenging, dan obviously itu memerlukan mindset yang baru ya teman-teman, mindset yang baru dan our way of doing gitu loh. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kita yang tadinya sekarang manual, sekarang kita mesti lebih pintar lagi nih. Jangan sampai nanti pekerjaan kita juga banyak hilang. Betul, apalagi ada AI ya, jadi semua harus lebih ke otomatis ya. Karena udah nggak lagi manual, mungkin Gen Z zaman sekarang kalau dengar orang kata manual, apaan tuh gitu kan ya. Sekarang taunya semua segala sesuatu udah pakai teknologi ya kan, gadget ya kan, mungkin. Tapi yang saya cukup menarik ya, manufacturing nih, bicara manufacturing. Manufacturing itu kan sebenarnya salah satu perusahaan yang mungkin agak susah untuk hybrid tadi ya, terutama kan challengingnya di hybrid worker tadi ya Mbak Reno ya. Kalau perusahaan IT mungkin oke lah ya, tapi kalau manufacturing nih Pak Iwan nih, mungkin yang sudah lama sekali kan Pak Iwan sudah 20 tahun nih di perusahaan manufacturing nih berkecimpungnya nih. Kan perubahan zamannya panjang nih ya Pak. Nah menghadapi itu bagaimana nih Pak Konimex nih Pak? Iya, tanpa terasa Bu Nita, saya ini sudah ngalamin 6 presiden. Oh ya, bener hebat banget 6 presiden. Iya, Sebentar lagi 7 sebentar Pak, lagi tahun 7. depan nih. Ya, yang tidak dialami itu Presiden Soekarno. Kalau masih ada sampai sekarang saya yang ngeri Pak jadi kayaknya. Zaman Orde Baru mungkin ada rekan-rekan sini bahkan belum lahir ya. Ya pasti ada tantangannya, dan saya setuju tadi dengan Bu Pipi bahwa tantangannya berbeda-beda. Kalau pengalaman saya ya yang saya rasakan, dulu tahun 80-90 ini tantangannya lebih ke arah comply to regulation. Kenapa? Karena pada saat itu industri tidak terlalu banyak. Ya, industri besar tidak terlalu banyak. Pemerintah mendorong terimplementasinya norma-norma kerja begitu ya. Sehingga perusahaan banyak didorong ke sana, asuransi, tunjangan dan seterusnya. Sampai isunya kemudian ke arah ketika reformasi itu arahnya ke industrial relation. Karena di sana ada peristiwa besar di mana muncul undang-undang tentang serikat pekerja ya. Nah, itu juga mempengaruhi, istilahnya mempengaruhi dunia HR. Kita mesti siap-siap melihat kembali agreement-agreement, melihat kembali kesepakatan-kesepakatan, aturan-aturan dan seterusnya ya. Nah, yang saya rasakan mulai sekarang ini ya, saat-saat ini adalah kecepatan. Itu yang penting memang. Jadi bayangin saja misalnya sekarang ini ketentuan, peraturan, sistem segala macam itu berubahnya cepat sekali, betul ya? Betul banget Pak. Pernah enggak rekan-rekan itu tahun lalu ngalamin ada satu surat edaran yang keluarnya itu sore-sore, padahal itu pasti berlakunya besok pagi, pernah enggak? Pernah ya? Gimana waktu itu kita stres ya kan, karena harus mengambil keputusan nih, gimana nih besok jadinya kayak gimana dan seterusnya. Ini salah satu contoh aja. Kecepatan sekarang ini penting sekali, termasuk teknologi tadi ya. Betul. Jadi tantangan kami, walaupun kita di dunia manufacture ini kan mungkin bayangan orang adalah dunia pabrik, dunia mesin begitu ya. Tapi sebenarnya mesin itu pun berkembang, sistem di sana berkembang. Banyak perusahaan-perusahaan manufacture yang digitalize, banyak manufacture yang sudah mungkin sudah menggunakan AI ya, dan itu mesti jalan, artinya kita mesti melalui hal seperti itu. Itu kira-kira sih kalau di dunia manufacturing. Manufacturing soalnya salah satu perusahaan kan yang memang ya walaupun ada HR Tech tapi ya mungkin harus
orangnya harus stay terus ya kan. Iya. Harus ada orangnya di kantor, di pabrik, Iya. nggak bisa kosong ya. Mungkin kalau udah robot semua mungkin bisa ya, tapi Iya, kan tetap betul. tidak bisa sama sekali tidak ada ya gitu Iya, kan. betul, betul. Kalau perusahaan tech atau perusahaan-perusahaan lain ya mungkin masih bisa remote ya Pak ya. Gitu. Tapi hebat loh Pak, manufacturing Konimex itu kan udah dari tahun 80-an bener ya Pak ya? 67. 67 malah ya, berarti kan udah melewati berbagai macam generasi nih ya Pak ya. Betul. Nah, menurut Pak Iwan ya kan, sebenarnya tips triknya apa sih buat teman-teman HR nih menghadapi teknologi yang berkembang sekarang nih gitu? Karena kan Iya. apalagi teman-teman HR juga mungkin di sini udah pengalaman udah lama-lama ya, tapi kadang-kadang mungkin masih ada yang apalagi kewalahan menghadapi gen-gen baru nih Pak, Gen Z lah, Gen Y, ntar ada lagi nggak tahu gen Iya. apa gitu kan. Iya. Nah, Konimex kan bisa bertahan nih Pak gitu. Ya, kami punya komposisi begini, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Di tempat kami ini baby boomers masih ada, sekitar 2%. Gen X itu sekitar 40%-an. Masih banyak juga ya Pak. Ya, masih banyak. Karena mungkin nih perusahaan yang ada di daerah begitu ya, mungkin LTO-nya tidak terlalu tinggi. Milenial kita punya 34%. Oke. Sementara sisanya sekitar 23% itu adalah Gen Z. Ya, mungkin nanti akan ada gen yang lain gitu ya. Ya. Nah, Anda bisa bayangin 4 generasi itu ada di dalam satu sistem. Ya. Ini lumayan memang. Jadi ada yang memang bisa beradaptasi dengan cepat, terutama dengan teknologi, tapi ada juga yang tidak. Nah, kami XR ini seringkali harus menjembatani hal tersebut ya. Ini contoh saja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ngalami, saya tidak tahu ya. Soal bikin peraturan saja. Gen Z itu based on proses. Mereka sangat menghargai proses, menghargai tahapan, betul enggak Bapak Ibu? Ya. Sehingga kalau bikin peraturan, bikin SOP, bikin sesuatu tuh maunya detail. Ya, sistematis dan detail. Gen Z enggak mau. Mereka orientasinya adalah, so saya tuh mesti ngapain, selesai. Instan ya Pak Instan, ya, beda betul. ya. Nah, jadi kalau disuruh apa namanya, bacain prosedur segala macam, gak mau mereka. Nah, XR itu mesti menjembatani hal tersebut. Ya. Jadi kami terpaksa misalnya harus bikin poin-poin yang visual untuk teman-teman yang Gen Z begitu. Ya, supaya mereka bisa jalani karena ini jalannya ini dalam satu sistem yang sama. Mereka udah nggak mau ya Pak baca PKB sepanjang-panjang Waduh, itu ya nggak Pak. mau. PP apalagi ya Pak. Iya, nggak Maunya mau. langsung ya poin 1 cuti 12 gitu ya Pak ya. Pegang buku aja aneh gitu loh. Maunya e-book soalnya Pak. Iya, maunya bisa diambil dari TikTok dari mana misalnya gitu ya. Nah, itu tantangannya Bu. Ya. Wah, emang menarik ya nih Pak ya manufacturing. Makanya tadi ya seperti Job Street ya harus ngikutin perkembangan zaman karena instan tadi ya Bu Sawitri ya. Kayak contoh tadi kan lamaran mungkin dulu bisa kirim CV ya kan. Sekarang kalau nggak ada Job Street, misalkan Konimex misalkan contoh ya Pak, masih terima CV kertas coklat, saya yakin Gen Z itu kayaknya susah Pak lamar ke sana. Maunya Gen Z itu langsung search di Google, lowongan kerja PT Konimex betul nggak? Nanti munculnya kan kayak bisa ya Job Street, slice, garis miring, Konimex gitu kan. Nah pasti maunya kayak gitu ya Bu ya. Udah nggak mau lagi kan mereka tiba-tiba kayak suruh nyari datang ke kantornya ketok-ketok ini CV saya kasih, mungkin HRD-nya juga udah nggak mau ya Bu ya. Udah nggak mau lagi. Saya yang jawab nih. Iya. Oke, justru sekarang nih ya tantangannya nih, begitu bisa ngelamar, satu orang itu bisa ngelamar 200 kerjaan tahu. Sekaligus ya Jadi Pak. kita bisa lihat ini orang nih satu kandidat ini ngelamar ke 200 kerjaan sebegitu cepatnya karena dia tinggal klik 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 Iya, klik betul, gitu. betul. Tapi memang kalau balik lagi di luar dari rekrutmen karena tantangan HRD kan nggak hanya rekrutmen kan, ada retention tadi seperti disampaikan Mbak Reno kan. Jadi balik ke masalah AI. Generatif AI seperti contohnya ChatGPT ataupun apa dulu tuh orang nggak tahu loh. Iya, ChatGPT. Kalau apa. kita nge-Google, kita main TikTok itu ada AI di belakangnya. Mereka nggak sadar. Betul. Tapi sekarang mereka menggunakan AI secara sadar. Memang dia menggunakan itu gitu kan. Dan itu menciptakan ketakutan. Aduh, kok gampang banget ya bikin proposal.
kasih prompt, selama kita ngasih promptnya benar, itu proposal keluar, Iya apa sih, tuh benar. keluar, segala macam analisa keluar. Nah, ini adalah tantangan HRD, bagaimana bisa memprediksi apa sih yang bakalan pekerjaan yang di-replace sama AI. Apa pekerjaan yang bahkan dikomplement sama Ya. AI, apa pekerjaan yang sama sekali tidak bisa di-replace. Jadi ada researchnya dari Goldman Sachs, kayaknya baru keluar beberapa bulan yang lalu, itu bisa kasih lihat spektrum yang digantikan oleh AI, mulai dari 100% sampai sangat minimum. Jadi kalau HRD bisa melihat itu dan kemudian melatih orang-orang tertentu untuk bisa mengembangkan skillnya, upskill atau reskill menjadi sesuatu yang lebih modern, yang lebih sesuai, atau orang-orang yang oke, sekarang kalian harus bisa menggunakan AI untuk mempercepat produktivitas. Sekali lagi, return on investment on talent itu very important ya. Orang sekarang udah ngitung satu orang itu berapa sih productivity-nya, berapa return on investment-nya. Setelah itu kalau enggak seperti yang terjadi di tech company terjadi adjustment. Betul. Productivity, profitability tiba-tiba menjadi key. Growth yang dulu growth adalah fokus, sekarang growth nomor 2, profitability nomor 1. Betul sekali. Tadi kan ngomong menarik nih soal ChatGPT ada segala macam. Emang ya kadang-kadang kita suka mikir yang mengerikan juga kan, kayak ChatGPT itu bisa menggantikan manusia. Kayak masa adik saya mau putusin pacarnya, dia bukan nanya ke saya, dia bilang nanyanya ke ChatGPT. Bagaimana cara berbicara memutuskan pacar katanya gitu. Dia kasih show ke saya, Bu, ininya apa hasilnya. Wih, kok ngeri banget ya gitu. Saya bilang dia bisa jawab dengan bagus lagi, ada opsi-opsinya. Aduh, ngeri banget ya saya bilang. Lama-lama semua bisa ChatGPT, putusin orang, nanyanya bukan ke kakaknya, nanyanya ke ChatGPT coba. Nah, menurut Mbak Reno nih ya, kan bukan anomali ya, ini mungkin kayak sesuatu revolusi yang bisa dibilang mengerikan, bisa enggak. Nah tapi gimana nih, HRD itu harus punya skill apa sih untuk menjaga supaya jangan AI ini menggantikan keseluruhannya. Karena biar bagaimanapun kita tetap harus human touch ya. Nah menurut Mbak Reno itu mungkin ada nggak sih tips, trik atau skill apa yang wajib HRD harus punya zaman sekarang gitu? That's a great question nih Mbak Nita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teman-teman the rise of ChatGPT, suka tidak suka, mau tidak mau sudah masuk ke perusahaan gitu ya. Jadi mungkin para HR perlu ada beberapa, jadi ngomongin policy lagi, mungkin ada some policy yang perlu dibuat supaya karyawan itu bisa menggunakan ChatGPT dengan pas. Contohnya, ChatGPT itu tidak boleh memasukkan personal data atau personal information atau data-data confidential perusahaan. Karena apapun yang kita masukin ke ChatGPT itu akan permanen. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau perusahaannya atau karyawannya yang tahu menggunakan ChatGPT, mungkin harus ada policy menggunakan ChatGPT seperti apa. Ya, itu pertama. Kedua, sebenarnya ChatGPT ini sebenarnya bisa banget membantu pekerjaan kita. Jadi biasa itu orangnya suka chat-chat tentang cuti apa segala macam gitu kan. Itu lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kita bisa masukin ke ChatGPT karena kita bisa masukin semua let's say peraturan perusahaan. Jadi hal-hal yang misalnya bisa dijawab ChatGPT atau ada di peraturan perusahaan itu bisa dijawab langsung sama ChatGPT. Jadi kita bisa custom gitu. Oke. Jadi pun juga dengan let's say guideline tentang learning development. Jadi as long as sudah ada guideline di perusahaan kita, si ChatGPT ini bisa jadi frontline HR assistant gitu. Nah, terakhir sebenarnya kalau kita ngomong skill set apa sih yang harus dipunyai oleh kita. Nah, ini ada skill set baru nih Mbak Nita. Namanya prompt engineering. Prompt engineering, PROMPT. Jadi nanti teman-teman bisa googling ya, prompt engineering ini apa sih? Jadi prompt engineering adalah bagaimana kita bisa menanyakan ChatGPT ini dengan pertanyaan yang berkualitas dan berbobot. Karena keluaran ChatGPT ini jawabannya adalah tergantung dari pertanyaan yang kita tanyakan. Semakin pertanyaan itu lebih spesifik atau lebih baik, jawabannya itu pun juga lebih baik.
Kalau pertanyaannya general, otomatis jawabannya juga general. Oke. Jadi skill set prompt engineering nih kita lihat gitu ya dari beberapa startup, ini kayaknya udah mulai ditanya di rekrutmen nih. mau jawab sedikit lagi. Jadi pertanyaan apa? Jadi skill setnya itu malah sebenarnya yang diharusin HRD itu bukan menolak AI-nya ya, tapi bagaimana kita menghadapi AI dan menggunakannya secara efisien sama efektif ya. Betul. Harus melek teknologi ya pastinya ya Mbak Reno. Betul, betul. Harus open minded ya gitu ya. Kalau dari Tambahannya Iya boleh. security. Tadi Security, iya benar banget. Security, Jangan ya. jangan nanti dia nulis saya mau resign dari PT apa gitu ya, langsung ya nulis namanya, nama Atau PT-nya misalnya gitu ya. si HR-nya dengan tidak sengaja memasukkan data seluruh gaji karyawan. Waduh, ngeri banget. Dengan ada namanya, itu bahaya banget. Jadi teman-teman please kalau udah pakai ChatGPT make sure personal confidential information itu dijaga dengan baik. Pun juga perusahaan data-data perusahaan gitu ya. Kita nggak ngomong cuma HR, tapi data finance, data revenue itu Jangan beneran di-share harus di ada sana polisinya. Ya. Benar-benar berarti HR-nya harus alert ya, karena kan sekarang AI di mana-mana nih. Berarti HR-nya harus alert dari SOP, terus juga develop people-nya ya, learning-nya juga ya Mbak Reno ya pasti. Betul. Iya, semoga nih nanti gaji ID bisa keluar ya, namanya chat gaji ID. Jadi jangan ke chat GPT, nanyanya ke chat gaji ID ya. Saya cuti sisa berapa, si A cutinya berapa hari, berapa lama sekali. Gitu ya Pak Septian ya. Pak ditangkap ya Pak, bukan chat GPT, chat gaji ID. Oke, sebenarnya saya mau tanya lagi begini sih. Untuk manufacture nih, karena saya sebenarnya juga cukup curious sama manufacture gini. Karena tadi ya beda-beda kan ya, generasinya ada 4 ya. Beda-beda komposisinya nih. Nah biasanya kalau ada tips triknya nggak sih Pak Iwan untuk para HR ini gimana nih caranya mengelola 4 generasi yang berbeda ini? Karena ya macam-macam nih generasinya nih semua nih. Iya, sebenarnya generasi boleh berbeda ya, dan itu kan memang tidak bisa kita tolak gitu ya. Setiap generasi punya karakteristik tersendiri. Cuma memang kalau di dunia manufacture, khususnya di dunia industri farmasi, itu kita punya aturan main, full regulated. Semua itu regulasinya ketat gitu ya. Karena apa? Karena memang produk-produk kita kan langsung dikonsumsi oleh masyarakat, dan kalau itu terjadi kesalahan itu fatal sekali. Mungkin Bapak Ibu juga pernah masih ingat ada kasus EGDEG ya, masih ingat ya, yang menyebabkan kerusakan ginjal pada anak-anak. Oh iya. Nah itu kan heboh sekali. Betul. Dan itu juga membuat regulator itu betul-betul menerapkan pengawasan yang sangat ketat. Nah, jadi kaitannya dengan masing-masing generasi ini memang kalau generasi X sudah biasa hidup seperti itu ya. Artinya mereka ini. Nah, khusus milenial dan generasi Z ini itu memang ada treatment khusus untuk mereka. Jadi kami memberikan atau membuat semacam training center gitu untuk mereka yang memasukkan bahwa it's okay, Anda memang punya karakteristik demikian, tetapi ketika Anda di dunia industri, Anda punya aturan main seperti ini. Tetapi bukan berarti karakteristik Anda kemudian didinai begitu aja, tidak. Tetapi ada hal-hal yang mereka bisa lakukan, kita kasih wadah lah gitu ya untuk karakteristik model mereka. Misalnya ya kita adopt e-learning, ya kita juga adopt beberapa teknologi yang tadi sudah disampaikan sehingga mereka juga bisa dengan cepat melakukan proses-proses administration ya, dengan cepat tahu misalnya yang tadi disampaikan cutinya tinggal berapa, cara pengajuan cutinya juga menjadi cepat, tetap kita adopt, tetapi tetap dalam kerangka industri farmasi. Nah itu memang kita ya nggak bisa instan, mesti berkelanjutan, ya, Pak, ya. Berkelanjutan gitu. Kayaknya Pak Iwan panjang sabarnya ya Pak ya. Kalau saya ini sumbunya pendek Pak soalnya. Anaknya orang banyak ini soalnya. Ih, kesabarannya tipis banget Pak gitu. Jadi makanya anaknya satu aja saya ntar. Iya. Pak Iwan hebat. Contoh yang menarik itu adalah kalau dulu
ini soal rekrutmen misalnya ya. Iya. Kok dulu orang itu dengan sabar mengikuti tahapan rekrutmen, betul ya? Iya, panjang banget. Ya, mau duduk, nunggu, Iya. besok diumumin, itu masih tahan ya. Kok sekarang mereka ngikutin tes, 2 jam kemudian langsung WA. Jadi saya lulus apa enggak? Baru 2 jam yang lalu padahal ya Pak ya. Ya, itu kejadian. Iya, iya, iya. Enak sekarang soalnya nggak sabaran karena teknologi itu cepat sih ya. Iya, Jadi iya. dia merasa Beda. mungkin semuanya harus cepat ya gitu Betul, ya. betul. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Bu Sawitri nih. Bu Sawitri kan job street nih udah tadi ya berbagai zaman sudah dilewati. Pasti punya ini dong ramalan nih. Kira-kira the future recruitment-nya itu selanjutnya apa sih? Karena kan tadi udah ada yang CV pakai kertas coklat, amplop, ada yang udah mulai kirim email. Sekarang mulai tinggal klik sampai. Nah, jangan-jangan nih masa depan ada yang lebih canggih lagi nih. Nah, biar kita bisa prepare nih Bu, HR di sini, wah atau enggak Gaji ID bisa prepare bikin fiturnya gitu. Oke, sebetulnya kita bulan Maret 2023 baru aja ngeluncurin riset bersama BCG, Boston Consulting Group, ke 90.000 responden di Indonesia mengenai Future of Recruitment. Bukunya ada di booth Job Street, bisa di-download juga langsung. Di situ tuh terlihat bahwa 75% itu memang menyatakan dia di proses rekrutmen itu adalah hal yang membuat si kandidat mau atau tidak mau lanjut. Betul. Jadi kalau dia mengalami proses rekrutmen yang tidak menyenangkan, contohnya terlambat atau orangnya kurang manis, tidak terbuka, itu mereka langsung nggak usah deh gitu. Jadi mereka udah sombong banget gitu. Terus kedua masalah salary. Jadi memang ada di situ, saya nggak ingat angkanya, mungkin sekitar 51%. Dia mau tahu posisi yang saya lamar tuh gajinya berapa. Jadi makanya karena apa? Karena sekarang tuh transparansi gaji itu sangat gampang banget di internet. Coba aja kayak contohnya Jobstreet keluarin panduan gaji, itu mereka bisa download. Iya betul. Kemudian ada juga dari tempat-tempat lain yang memiliki riset gaji. Dan itu ternyata mereka pakai untuk negosiasi. Jadi perusahaan juga harus update tuh. Gajinya berapa sih? Kami ada perusahaan itu ada di range paling atas, ya? range paling rendah di bawah atau di median. Jadi itu penting banget. Dan selain di luar rekrutmen, ingat ya yang namanya it is not people is the most valuable asset. It's the right people. Jadi the right people meaning adalah waktu rekrutmen harus dapetin right people. Jadi benar-benar harus ya pada saat proses rekrutmen ya gunakan platform yang benar supaya kandidatnya yang ngelamar banyak gitu. Dari berbagai diversity-nya tuh banyak gitu. Kedua juga penseleksian, proses rekrutmen itu nanti akan mempengaruhi. Dan begitu sampai udah duduk di kantor, how to keep the right people. Dan yang paling susah ya Pak ya, saya nggak pernah jadi HRD, tapi saya mengalami punya tim kan. Yang paling susah adalah ini orang nih, aduh gemes gitu. Nah, bagaimana membuat dia menjadi the right people? Apakah harus di training? Apakah dia harus dirotasi? Apa ya udah bubar aja kita cut. Jadi kalau saya cukup tegas, probation gak lulus, jadi saya udah ngangkat banyak orang, tapi itu jadi mahal. Hiring proses jadi mahal. Kenapa? Karena rekrutmennya yang saya lakukan salah, itu pengalaman pribadi. Tapi you better cut daripada terus dilanjutin ya Pak. Apalah kayak gitu. Kita udah nggak di zaman kasihan lagi. Ingat sekali lagi productivity, return on investment on talent, and profitability. Itu sih. Keren Bu Sawitri untuk itunya. Jadi ya kalau saya bisa ambil kesimpulan nanti ke depannya rekrutmen ini jadi bakal tonggak untuk mendapatkan talent yang baik lah ya, yang memang dibutuhkan perusahaan ya. Kalau mungkin zaman dulu rekrutmen ya udah rekrut aja, nanti pas di training pas apa baru kelihatan. Tapi kalau nanti ke depannya justru rekrutmen ini pintu masuknya ya Bu ya. Kalau kita proses rekrutnya aja udah nggak bener, ya mungkin orang-orang yang kita terima pun ya nggak bener juga gitu ya Bu ya. Oh, ini memang luar biasa nih. Nah,
kalau nggak salah masih ada waktu ya, bisa ada yang mau bertanya mungkin, ada yang mau bertanya kepada narasumber. Mungkin satu orang saja, ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Pak Iwan, Bu Sawitri, Mbak Reno, terima kasih buat insight-insightnya. Semoga Thank you so much. insight-nya ini bisa diterapkan, terus juga SR-SR di sini bisa lebih aware lah sama teknologi ya, terutama ya AI ini ya, karena bahaya nggak bahaya sebenarnya ya, bahaya tapi sebenarnya menguntungkan ya kan ya, membantu juga gitu ya, gitu. Oke, terima kasih. Boleh minta boleh, wifi nggak sama audience? boleh, Wifi. oh boleh banget, boleh Let's do banget, wifi. boleh ya Bapak Ibu ya, kita mau wifi dulu ya sama narasumber nih, boleh pakai handphonenya Bu Sawitri.